Ya, betul sekali. Namanya Nebukadnezar. Kalau lu dengar kayak Nebukadnezar, biasanya apa yang muncul dalam pikiran lu? Kalau di mata aku dia sosoknya agak villain gitu ya, agak bukan dia seperti pemeran antagonis gitu. Sebenarnya Nebukadnezar ini tokoh yang kita anggap kita tahu, tapi sebenarnya dia itu kayak bawang. Jadi dia punya lapisan yang banyak-banyak, dan dia setiap dari kepribadian itu kayak ada lapisan, dan setiap kali lo coba buka lapisan itu lo pasti nangis. Karena emang kehidupan dia itu kelihatan kayak dia raja, dia kejam, dia nggak tahu diri, dia memang sewenang-wenang. Tapi di balik tindakan-tindakan yang dilakukan itu sebenarnya rasional. Dan ketika kita melihat Nebukadnezar, kita harus sadari bahwa siapa dia itu merefleksikan diri kita yang sebenarnya. Sebelum kita terlalu langsung ke inti bawangnya, kita buka dulu lapisan paling luarnya ini pendeta. Siapa sebenarnya Nebukadnezar ini? Kan yang kita tahu Raja Babel dah, gitu aja. Login lagi di Facebook What's on Your Mind. Halo pemirsa Hope Channel Indonesia, senang sekali rasanya kita bisa bertemu kembali di Facebook untuk visit profile tokoh-tokoh Alkitab yang mungkin jarang kita bahas atau sering kita bahas tapi dari perspektif yang lainnya. Nah, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe Hope Channel Indonesia, terutama kalau kamu merasa video ini bermanfaat. Nah, kira-kira siapa nih tokoh Alkitab yang akan kita visit profilnya hari ini? Yuk kita lihat video berikut ini. Panas. Ya, merah. Merah, api. Betul. Api. Nggak waras. Nggak waras. Iya, nggak waras. Gila. Betul. Nggak rendah hati, angkuh, sifat manusia yang angkuh. Angkuh, sombong. Tuh. Kalau kita berdosa, setelah itu kalau misalnya kita berdosa, kita harus Bertobat. tuh. Tobat. Mahal, Mahal. iya, suatu barang yang mahal. Suatu berharga. Bukan, salah. Apa? Suatu barang yang nilainya mahal kalau dijual di pasar ataupun di toko. Skip. Oke. Tokoh yang masuk ke lubang singa. Daniel. Betul. Dibuat dari batu bisa, dibuat dari tanah liat bisa. Jadi apa dia? Dibuat dari batu, dibuat dari tanah liat. Dibuat dari kayu juga bisa. Orang mahat benda jadi yang buat jadi pajangan bisa. Furnitur. Salah. Nggak tahu. Memiliki kekuasaan di suatu istana. Raja. Tuh. Raja. Kalau misalnya kita tidur di malam hari, setelah itu kita Bangun. salah, bukan. Mimpi. Betul. Oh. Suatu tempat di mana kejahatan dimulai. Kejahatan di bumi, orang-orang banyak mulai melakukan dosa di situ. Di mana? Tempat di mana Tuhan mengacaukan bahasa. Oh, Babel. Ya, betul. Dia benda, sering dipajang di rumah, dimanapun. Bisa dibuat dari batu, bisa dibuat dari mungkin besi, kayu, tanah liat.
Yang tadi kita lewatin pancoran tuh apa? Patung. Ya betul. Patung. Dia bendanya mahal. Iya, dia tuh warna kekuning-kuningan lah. Kalau dijual di pasar, di toko tuh mahal dia. Oh, emas. Ya betul. Oke. Oke, dari semua itu ada patung emas, raja, ada Daniel. Kalian juga ketemu juga siapa tokoh yang Daniel. kan tadi ada. Iya, Daniel. Mimpi Raja Nebukadnezar? Nama tokohnya berarti siapa? Raja Nebukadnezar. Betul. Oke. Masih walking di Facebook, What's on Your Mind? Udah tahu kan tokoh yang akan kita bahas hari ini? Dan tentunya Gaby tidak sendiri, tapi bersama dengan Pendeta Yohanes Sinaga. Pendeta, ini tokoh yang kita bahas kali ini menarik ya. Tadi dari clue-cluenya ini Nebukadnezar. Ya betul sekali, namanya Nebukadnezar. Nebukadnezar ini kayaknya udah pada tahu ya. Dan kalau di mata aku dia sosoknya agak villain gitu ya, agak bukan dia seperti pemeran antagonis gitu. Iya, mungkin karena lu itu terlalu ngelihat Nebukadnezar dari sudut pandang hitam putih. Jadi kayaknya lu kurang nonton Game of Thrones deh. Anyway, Jadi sebenarnya Nebukadnezar ini tokoh yang kita anggap kita tahu, tapi sebenarnya dia itu kayak bawang. Jadi dia punya lapisan yang banyak-banyak, dan dia setiap dari kepribadian itu kayak ada lapisan, dan setiap kali lu coba buka lapisan itu lu pasti nangis. Karena emang kehidupan dia itu kelihatan kayak dia raja, dia kejam, dia nggak tahu diri, dia memang sewenang-wenang. Tapi di balik tindakan-tindakan yang dilakukan itu sebenarnya rasional. Dan ketika kita melihat Nebukadnezar, kita harus sadari bahwa siapa dia itu merefleksikan diri kita yang sebenarnya. Oke, deep juga nih ya. Ternyata, nah ini buat jadi penasaran. Sebenarnya lapisan-lapisan yang mengandung bawang itu, apakah akan membuat kita menitihkan air mata hari ini? Mungkin nggak langsung sih, tapi kita bakal kayak sadar bahwa semua pilihan dia itu memang dibentuk oleh situasi. Contohnya kalau lu dengar kayak Nebukadnezar, biasanya apa yang muncul dalam pikiran lu? Penjajah. Penjajah. Ya. Kenapa lu bilang penjajah? Karena memang Nebukadnezar itu merupakan tokoh pendukung yang ada di dalam kitab Daniel. Dan jadi kita seringkali melihat dia sebagai tokoh antagonis, tapi dia nggak antagonis loh sebenarnya. Dia melakukan apa yang harus dia lakukan aja Iya, ya. dan sebenarnya itu dia lebih ke arah kayak supporting cast kan. Kalau di Oscar itu biasanya ada kayak peran utama, ada kayak main actor, kemudian ada juga supporting actor, dan Nebukadnezar itu adalah seorang supporting actor. Dan alasan utama kenapa kitab Daniel itu ditulis karena untuk menunjukkan bagaimana Tuhan menggunakan seorang raja asing, raja yang kejam, raja yang sewenang-wenang untuk menjalankan kehendaknya. Oke. Begitu. Sebelum kita terlalu langsung ke inti bawangnya, kita buka dulu lapisan paling luarnya ini pendeta. Siapa sebenarnya Nebukadnezar ini? Kan yang kita tahu Raja Babel dah, gitu aja. Ya mungkin langkah pertama itu kita harus ingat bahwa dia adalah Raja Neo Babylon, karena kerajaan Babel itu terdiri dari beberapa zaman. Jadi beda-beda. Ada yang Babel kuno, ada yang Babel baru. Jadi Nebukadnezar ini merupakan raja yang datang dari kerajaan Neo Babylon atau Neo yang baru. Dan dia bukan saja salah satu raja, dia adalah raja terbesar. Jadi sebelum dia dan setelah dia tidak ada raja yang bisa mempunyai dominasi dan kekuasaan yang sama. Begitu. Dan bukan itu saja, ayahnya itu merupakan pendiri dari kerajaan Babylon baru ini, namanya Nabopolassar, dan kakeknya itu juga bernama Nebukadnezar. Jadi sebenarnya yang lebih pasnya itu adalah kalau kita mengenali Nebukadnezar sebagai Nebukadnezar yang kedua, karena dia diberikan nama sesuai dengan nama kakeknya. Jadi kayak kerajaan-kerajaan Inggris gitu ya. Ini Nebukadnezar II. Iya, jadi kan kalau dalam kerajaan Inggris ada Henry I, Henry II, Henry III, Henry IV. Jadi Nebukadnezar juga mengambil nama dari kakeknya. Ya. Oke, tapi ini menarik ya, berarti Nebukadnezar ini bukan seorang yang incapable, tapi dia nih raja yang hebat gitu sebenarnya. Dia nih pemimpin yang luar biasa juga, mungkin membuat Babel ekspansi. Akhirnya salah satu dampaknya mungkin kena ke bangsa Israel pada saat itu. Mungkin sebelum kita masuk ke dalam kekuasaan dia sebagai seorang penjajah ya, dia ayahnya itu namanya Nabopolassar, dan dia yang mendirikan kerajaan Neo Babylon. Jadi ketika itu mereka memberontak terhadap kerajaan Asyur yang merupakan kayak salah satu superpower ini, kayak Amerika pada waktu itu. Ya, kemudian mereka berkata, kayaknya kami udah capek deh untuk hidup di bawah penjajahan, dan mereka memilih untuk
memberontak, kemudian mengalahkan Asyur dan muncul sebagai muncul sebagai kerajaan yang baru. Itu yang dibuat oleh ayahnya. Tapi kemudian yang dilakukan oleh Nebukadnezar, dia menguatkan posisi mereka di Timur Tengah dan bahkan berani untuk menyerang ke Mesir. Jadi siapa Nebukadnezar secara pribadi? Dia adalah seorang jenderal yang handal. Dia adalah penguasa yang otoriter. Tapi kenapa dia otoriter? Karena ini kerajaan yang baru loh. Dan ketika Nebukadnezar menjadi raja, klaim dia itu sebenarnya nggak terlalu kuat karena masih ada juga adik-adiknya dan adik-adiknya yang ingin menjadi raja. Itulah sebabnya beberapa ahli sejarah berkata bahwa di awal-awal pemerintahan Nebukadnezar, kerajaannya itu diwarnai oleh berbagai pemberontakan internal. Ya, itulah sebabnya kenapa di dalam Daniel 3 Raja Nebukadnezar mengumpulkan semua pembesar-pembesar dan petinggi-petinggi di lembah Dura dan kemudian memaksa mereka untuk menyembah patung emas itu. Kenapa? Karena pada waktu itu ada pemberontakan. Jadi tidak ada orang menjadi kejam karena dia kejam, bukan. Nebukadnezar itu menjadi kejam karena memang situasi dan kondisi itu menuntut dia untuk menjadi otoriter. Tapi mungkin otoriter kata yang lebih pas daripada kejam. Dia nggak menyiksa orang kan ya? Kecuali kalau nggak menyembah. Dia maksa loh. Ketika Daniel 2 kan ketika dia punya mimpi dan dia nggak bisa ingat, dia kasih perintah kepada orang-orang bijak. Kalau nggak bisa kalau mereka nggak bisa menebak, semua itu dibunuh. Begitu. Jadi dia memang adalah pribadi yang otoriter. Kenapa dia otoriter? Karena lingkungannya itu adalah lingkungan yang tidak bisa dia percaya. Jadi dia selalu dihidup dengan bayang-bayang ketakutan bahwa nanti suatu hari nanti dia pasti dikudeta. Itulah sebabnya dia menciptakan satu pribadi yang keras, yang kuat, yang kokoh dan tidak bisa dan tidak bisa digoyahkan oleh orang lain. Nah, ini life lesson juga nih ya. Jangan sampai kita menciptakan seorang penjahat dari cara kita memperlakukan orang lain. Iya, begitu. Jadi kita harus trauma mengerti. Orang tuh besar ya. Nggak mungkin seseorang itu pelit karena dia pelit. Pasti ada sejarahnya. Nggak mungkin ada orang yang kayak ini sombong banget sih ini orang. Pasti ada yang terjadi di masa lalu dia yang membentuk dia sehingga berbuat demikian. Dan tetapi mungkin hal lagi yang harus gue share sama Gaby ya, dan sama semua pemirsa Facebook juga. Dia adalah pribadi yang pintar. Dia penuh seni ya. Sulit loh ketemu orang yang benar-benar artful. Karena kota Babylon itu memang dia yang rancang. Kota ini sekitar 3 mil, itu sekitar 6 kilo besarnya. Kayak gue nggak tahu Jakarta berapa kilo, tapi untuk bangun kota yang sebesar 6 kilo itu bukanlah satu hal yang mudah loh, Gaby. Zaman itu sama sekali sulit. Dan dia menciptakan tembok yang benar-benar kuat karena terlapis 3 dia. Jadi ada tembok pertama, tembok kedua, tembok ketiga. Jadi kalau ada tentara yang bisa merebut tembok pertama, sulit bagi mereka untuk merebut tembok kedua. Dan bukan itu saja, Nebukadnezar sebagai seorang arsitek, dia juga merancang apa yang disebut sebagai taman gantung sebagai hadiahnya untuk istrinya. Jadi kalau kamu dengar istilah taman gantung, apa yang muncul dalam pikiran kamu? Kayak digantung gak sih? Cuman tembok dengan taman gantung ini atau taman gantung ini sebenarnya pernah ada gambarannya historically. Jadi kayak, jadi aku agak kebayang sih seberapa cantiknya taman gantung itu. Jadi kenapa disebut taman gantung? Bukan karena digantung, tapi karena memang ini tamannya tuh kayak piramid. Jadi dia vertikal kan. Ya. Pertanyaannya gimana bisa pada zaman dulu mereka itu punya teknologi yang bisa membawa air itu langsung ke atas. Bayangin, jadi memang dia adalah pribadi yang pintar, dan di dalam prasasti-prasasti kuno dia berkata loh, aku mendirikan istana ini, meletakkan singgasanaku di atas semua raja-raja perkasa, istana kebahagiaanku, sukacitaku di Babel. Jadi dia benar-benar bangga. Kenapa dia bangga? Well, because he works hard for it. Begitu. Lo pernah dengar gak sih kayak jadi ada banyak orang yang sombong karena memang mereka berprestasi. Dan mereka memang berhak untuk flexing. Betul. Lu setuju gak sih kalau sama orang kayak gitu? Walaupun ini bukan sebuah hal yang dibenarkan untuk flexing, tapi emang mereka tuh punya sesuatu untuk disombongin. Daripada sombong gak punya apa-apa. Because when I work hard for it. Bahkan di dalam prasasti lain dia berkata, akulah yang mendirikan Babel, kota suci, kemuliaan para dewa-dewa. Tidak ada raja manapun yang pernah mendirikan apa yang kudirikan untuk Marduk. Mungkin itu fakta ya? Itu fakta memang. Itu fakta ya kan? Itu fakta. Because he works hard for it. Begitu. Oke. Ini sebenarnya banyak lagi yang bisa kita kulik dari Nebukadnezar. Ternyata dia bukan hanya seorang raja yang kejam, tapi juga mungkin dia panglima perang yang hebat juga karena dia berhasil mengalahkan
negara-negara besar dan mungkin udah stable saat itu ya. Iya. Dan mereka negara baru, dia bisa ngalahin, dia perancang kota yang hebat. Ini bukan hanya sekedar melukis ya, tapi merancang kota yang hebat dan sepertinya dia romantis juga nih. Dia kasih taman loh. Dia untuk kasih istrinya. taman loh. Ini cowok-cowok yang ngasih bunga aja ngerasa udah effort banget ya. Nah, ini Nebukadnezar bikin taman gantung buat istrinya. Oke, kita akan kulik kehidupannya, terutamanya lebih ke kejadian-kejadian besar di mana dia dipakai Tuhan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana. Balik lagi log in di Facebook. Dan kita masih membahas tentang lapisan-lapisan dari Nebukadnezar. Ini seru banget ya. Kita mendiscover hal-hal lain dari Nebukadnezar. Nah, mungkin pertanyaan aku berikutnya ini lanjut kepada lapisan yang lebih dalam. Ini ada kejadian yang epic yang menggemparkan satu Babylon sepertinya. Dan aku baru tahu itu terjadinya baru di tahun kedua. Jadi ini raja masih baru nih sebenarnya pas ini terjadi. Dia baru memerintah di tahun yang kedua. Mimpinya mungkin gak asing lagi buat kita ya pendeta. Kita semua udah tahu dia mimpinya sering kita apa. pelajari kok mimpinya. Betul. Dan mungkin bagi sebagian teman-teman juga familiar sama artinya gitu. Tapi banyak hal-hal kecil yang bikin penasaran tentunya. Kita bahas dulu kali mimpinya ya. Mimpi yang dia gak bisa ingat itu pendeta. Ketika kita membaca Daniel 2, kan ini kan memang diambil dari Daniel pasal 2, seringkali kita melihat cerita Nebukadnezar ini dari perspektif Danielnya. Dan jadi pertama dari perspektif Daniel, yang kedua dari perspektif kita. Jadi seringkali kita berpikir bahwa mimpi ini diberikan kepada kita supaya kita melihat bahwa firman Tuhan itu akurat. Tapi kita lupa bahwa Daniel 2 itu diberikan dalam konteks tertentu dan kepada pribadi tertentu. Jadi alasan kenapa Tuhan izinkan Daniel 2 itu ada dalam kitab Daniel bukan untuk kita, bukanlah tujuan utamanya sebenarnya. Tujuan utamanya itu adalah Nebukadnezar. Jadi pertanyaannya adalah apa yang terjadi dalam mimpi itu. Jadi di sini kan kejadian pertama kan dia nggak bisa ingat apa kan. Ya bayangin aja kalau kita baca di dalam ayat 3 dia kumpulkan semua penasihatnya, kemudian dia berkata, aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu. Kemudian dia paksa semua penasihatnya ini untuk menerjemahkan atau bukan menebak dan menerjemahkan arti mimpi itu. Mana lebih mudah? Menebak mimpi orang atau menerjemahkan mimpi orang? Menerjemahkan dong. Menerjemahkan kan kita bisa suka-suka kita ya. Kalau menebak kan itu sulit banget. Kenapa? Karena bagaimanapun kita ya nggak mungkin kita bisa menebak mimpi orang, sama sekali nggak mungkin. Tapi berarti sebenarnya Nebukadnezar ini ingat samar-samar kali ya. Jadi dia bisa nentuin, oh ini bener nih tebakannya. Dia kayak benar-benar lupa deh. Jadi dia benar-benar lupa sampai dia tahu. Lu pernah gak sih kehilangan sesuatu? Kayak lu cari-cari, tapi tiba-tiba lo ketemu dan akhirnya lo ingat lo taruh situ. Oh iya, jadi kan? Kayak ada deja vu-nya gitu. Ada deja vu-nya gitu. Jadi ini yang terjadi dan alasan kenapa dia lupa. Ada beberapa interpretasi ya daripada cendekiawan. Yang pertama adalah mereka memang Nebukadnezar itu dia terpukau sama mimpinya. Atau yang kedua dia memang bagaimana gue bilang ya? Memang Tuhan dengan sengaja itu dia buat Nebukadnezar lupa supaya Nebukadnezar tahu bahwa tidak ada yang bisa mengerti masa depan kecuali dia. Dan dalam mimpinya, lu tahu kan arti mimpinya? Masih ingat gak mimpi Daniel? Mimpinya Nebukadnezar apa aja? Dia ada patung. Ada patung, kemudian kepalanya itu dari emas. Kemudian dadanya dari perak. Dadanya dari perak. Dadanya dari perak. Kemudian, terus pinggangnya dari perunggu. Kemudian kakinya dari besi. Lalu 10 jarinya itu campuran dari telapak kaki dan jari ya berarti. Iya. Ada 10 itu campuran dari besi dan tanah liat. Kemudian ada batu dari langit datang dan menghancurkan patung tersebut. Oke, bisa lo dapat nilai A di Daniel Revelation. Oke, ya. Jadi sekarang pertanyaannya, gue jadi host ya. Sorry. Jadi itu mimpinya, Dan pada waktu itu memang Nebukadnezar mengancam ya, kalau semua dari kalian nggak bisa mengartikan mimpi itu, kalian akan dibunuh.
Pada waktu itu Daniel masih muda. Dia baru nyampe di Babylon, baru 2 tahun lah di Babylon. Dan dia dihadapkan pada situasi yang agak sulit ya. Dan dia juga termasuk orang-orang yang terancam kan pada saat itu. Iya, terancam. Jadi bayangin, memang kayak kalau kita mau jujur ya, kayak Nebukadnezar ini adalah seorang bos yang toksik sebenarnya. Kalau menurut gue pribadi. Oh iya benar. Toksik banget dia, kayak ya ampun kalau lo nggak bisa memenuhi target gue, lu bakal semua potong gaji. Tapi pertanyaannya, kenapa Tuhan kasih mimpi ini? Kita nggak berusaha bahas ya itu melambangkan apa saja. Karena kita tahu kan kayak kepala melambangkan Babylon, kemudian dada perak itu melambangkan Media Persia, kemudian Yunani, kemudian Romawi, kemudian 10 kerajaan. Perpecahan. Tapi pertanyaannya adalah kenapa Tuhan berikan mimpi ini kepada Nebukadnezar dalam tahun keduanya? Kan itu pertanyaannya. Apa yang mau ditekankan? Ini pendeta tanya menurut Gaby nih. Iya. Kata gimana? Menurut kamu? Kalau menurut aku, kayaknya Tuhan melihat ada potensi, ada beberapa potensi di Nebukadnezar. Yang satu, dengan power yang dia punya, dia bisa jadi sangat-sangat sombong. Jadi itu cara Tuhan sebenarnya, salah satu cara Tuhan untuk menyelamatkan dia. Dan Tuhan kan menyelamatkan dia dengan berbagai cara ya. Ini cara pertama gak berhasil, dia jadi sombong beneran. Terus ada cara-cara lain sampai akhirnya, ya ini kalau kita baca Daniel keseluruhan, sebenarnya ada pencapaian juga dari usaha Tuhan ini. Cuman emang ini raja sombong amat gitu ya. Ya, jadi untuk menegur kesombongannya ya. Untuk menegur dan menyelamatkan sebenarnya. Jadi lewat dia. Mungkin kalau lo lihat Daniel 4 udah pas. Tapi kalau menurut gue Daniel 2 itu bukan untuk menegur kesombongannya dia. Tapi kalau menurut gue pribadi untuk mengingatkan bahwa kekuasaan dia itu adalah sementara. Oke. Itu yang pertama. Dan memang ini berkaitan sama kayak kita sebagai warga negara Indonesia juga ya. Ini adalah janji Tuhan yang pertama adalah kamu pasti menjadi kepala emas. Tetapi kamu menjadi kepala emas bukan karena usahamu sendiri, tetapi karena aku yang menopang kamu. Dan inilah tema yang diulang-ulang di dalam kitab Daniel. Jadi Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 kayak kalau lo ingat kan semua nubuatan mengenai binatang-binatang itu kayak yang muncul dari laut, dari ada singa, beruang, kemudian macan tutul. Dikatakan dalam Daniel 7 bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuasaan kepada binatang-binatang ini. Dan hal yang sama juga berlaku kepada Nebukadnezar. Bahwa aku akan membuat kamu sebagai bangsa yang besar. Tapi kamu harus ingat bahwa kekuasaan kamu itu diberikan oleh Tuhan. Jadi kemerdekaan yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia itu tidak kita raih melalui usaha kita. Seringkali kita berpikir kita berjuang untuk kemerdekaan. Tapi enggak demikian. Kemerdekaan yang kita miliki itu adalah berkat dari Tuhan. Amin. Ya, dan hal yang sama juga berlaku kepada semua kesuksesan yang akan kita capai. Jadi semua kehebatan bangsa kita, semua prestasi yang telah kita capai, baik dalam olahraga, baik dalam ekonomi. Bayangin, di Asia Tenggara sekarang itu hanya Indonesia loh, satu-satunya yang punya kereta api cepat. Iya kan? Di Filipina nggak ada, di Malaysia kayaknya nggak ada juga deh. Hanya Indonesia saja. Tapi kita harus ingat bahwa prestasi ini diberikan. Itu bukan satu hal yang kita capai, tapi satu hal yang diberikan oleh Tuhan. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua adalah nothing lasts forever. Oke. Tidak ada istilah emas yang berlangsung selamanya. Semuanya itu temporal. Dan semua itu pasti berganti. Emas berganti menjadi perak. Perak berganti menjadi perunggu. Perunggu berganti menjadi besi. Besi berganti menjadi besi dan tanah liat. Artinya apa? Tidak ada bangsa yang bisa berdiri selama-lamanya. Everything is temporal. Setuju. Kalaupun saat ini negara kita masih berdiri dan amin tidak akan kena penjajahan atau perang, mungkin kita ini ada di ujung kuku patungnya Nebukadnezar yang bentar lagi akan ditimpa batu besar. Dan itu sebuah sukacita sih menurut aku, bahwa negara-negara yang ada sekarang itu dalam tanda kutip akan dihancurkan untuk nanti berkumpul di kerajaan yang akan datang, batu itu. Jadi satu-satunya yang akan menjadi selama-lamanya itu adalah batu yang besar itu. Negara kita itu memang hebat ya. Memang bagus, negara kita itu katanya mempunyai ekonomi yang pasti nanti menjadi satu kekuatan dominan di masa depan. Tapi kita harus ingat juga bahwa masa depan itu satu hal yang rapuh dan hanya Tuhan yang mengendalikan perpolitikan dunia. Bukan kita. Jadi memang setiap kali kita merayakan kemerdekaan negara kita selalu berharap kalau kemerdekaan ini pasti berlangsung selama berapa ribuan tahun.
Iya kan? Kayak dan hampir semua negara-negara di dunia itu didirikan dalam asas pemikiran bahwa kita itu pasti bertahan beribu-ribu tahun lamanya. Saya masih ingat waktu Adolf Hitler mendirikan Nazi, rejim Nazi itu dia bermimpi supaya rejim Nazi itu bertahan sampai 1000 tahun loh. Itu mimpinya dia. Kan nggak bertahan. Akhirnya 1945 hancur. Padahal mimpinya hanya 1000 tahun ya, bukan Mimpinya 1000 tahun, bukan selama-lamanya. selama-lamanya. Dan hal yang sama juga terjadi kepada bangsa kita. Oke. Jadi tidak ada negara yang bisa bertahan selama-lamanya. Dan kita harus hidup di bawah pengertian bahwa negara ini sementara. Yes, tapi dengan sebuah pengharapan juga, one day kita akan hidup di kerajaan yang kekal. Oke, kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Tapi aku punya sebuah pertanyaan yang harapannya teman-teman bisa jawab di kolom komentar. Bagaimana, ini kita berandai-andai, bagaimana jika Nebukadnezar ingat mimpinya? Kira-kira apa yang akan terjadi? Coba komen di bawah. Masih pada login di Facebook kan, dan kita udah makin dalam membahas tentang Nebukadnezar. Tadi aku ada pertanyaan, gimana kalau Nebukadnezar tuh inget mimpinya? Udah pada komen di bawah, yang belum boleh tulis jawaban kalian. Tapi ada hal yang menarik, tadi fakta ini terungkap saat lagi jeda sebentar ya. Ternyata kalau misalnya Nebukadnezar itu lupa mimpinya, fatal ternyata ya pendeta. Ya fatal, karena dalam budaya kepercayaan Babilonia yang kuno, ketika ada orang, mimpi itu adalah cara dewa-dewi untuk berbicara kepada manusia. Menurut Dan mereka. ya, dan honestly bagi mereka itu dewa-dewi itu hanya berbicara kepada kalangan atas saja. Jadi nggak mungkin dewa-dewi berbicara kepada rakyat jelata seperti lu dan gue. Itu nggak mungkin. Dan ketika ada seseorang lupa mimpi, itu artinya dia nggak mendengarkan perkataan dewa-dewi, dan otomatis itu bakal membuat mereka marah. Itulah makanya dia berjuang untuk ingat. Kenapa? Karena dengan mengingat dia bakal kayak ada rekonsiliasi antara dirinya dan juga dengan para dewa-dewi Marduk yang dia percayai. Oke, Begitu. makanya dia panik banget ya. Dia panik banget. Kita kan kalau lupa mimpi, ya udahlah ya, namanya juga bunga tidur. Karena basically Nebukadnezar itu adalah pribadi yang sangat-sangat rohani. Terlepas dari semua kejahatannya dia, semua kekejian yang dia buat, dia adalah pribadi yang rohani. Di agamanya. Iya, di agamanya dia. Perhatikan kan dalam prasasti itu kan dia buat kan alasan kenapa dia membangun kota Babel begitu indah itu untuk dewa Marduk. Oke, fun Begitu. fact Fun yang facts. keren juga nih untuk kita ketahui ya. Nah tadi kita di akhir segmen sebelumnya kita bahas bahwa semua negara akan berakhir, walaupun itu disertai dengan sebuah pengharapan juga. Ini ya berakhir di surga gitu ya, kita semua akan masuk surga. Tapi pernyataan ini kan pendeta sepertinya kok gak nasionalis amat kan. Kita harusnya nih, apalagi masih dalam suasana ulang tahun kemerdekaan Indonesia gitu ya, harusnya kita mendoakan supaya negara kita ini panjang umur, sehat sentosa, ekonominya makin jaya gitu ya. Ini pernyataan barusan terdengar tidak nasionalis pendeta. Ya, dan tadi kan seperti kita bicara sebelum kita rekaman kan, kita perlu ingat ya, biarpun memang tadi pastor berkata kalau kemerdekaan kita itu selalu bersifat sementara, untuk alasan itulah kita harus merayakan hari kemerdekaan. Karena kita tahu bahwa suatu hari nanti akan ada saat di mana republik ini nggak ada lagi. Dan itulah alasannya kenapa kita akan lebih mencintai negara ini, karena kita tahu kalau negara ini satu hari nanti akan tidak ada lagi. Kita sering kali, masih ingat dulu waktu itu ada seorang kandidat presiden yang berkata kalau ada beberapa teori-teori yang berkata kalau Indonesia itu bakal punah tahun 2030, dan kemudian orang pada marah. Kenapa? Karena mereka nggak terima. Ada orang berkata demikian. Bagi mereka itu ya Indonesia harus eksis sampai berabad-abad. Tapi secara kitabiah nggak demikian. Emas akan berganti dengan perak, perak akan berganti dengan perunggu, dan perunggu akan berganti menjadi besi. Dan justru perasaan temporal inilah yang membuat kita akan mencintai republik kita dengan sekuat hati kita. Contohnya kayak kalau lu ulang tahun kan, kenapa kita suka merayakan ulang tahun? Terutama kalau anak-anak, mungkin kalau orang tua nggak terlalu lagi ya. Kenapa lebih seru ngerayain ulang tahun anak-anak daripada orang tua? Karena excited kalau anak-anak tuh ada selebrasinya kalau menurut gua enggak sih.
Kenapa kita terkadang lebih senang merayakan ulang tahun anak-anak? Because we know that they will never be this cute again. Oh, Iya kan, karena maksudnya mereka kita sebagai yang sebagai orang tua, dewasa iya sebagai gitu. dewasa. Karena kita tahu mereka nggak mungkin seimut itu lagi. Benar. Excitement mereka itu waktu ulang tahun umur 2 tahun dengan ulang tahun umur 16 tahun itu berbeda. Iya, soalnya kalau Berbeda. udah agak remaja bentar lagi melawan orang tua Iya. ya. Jadi waktu anak gue ulang tahun kan, iya bener banget. Waktu anak gue ulang tahun yang ke-3 tahun kami rayakan. Jadi senang banget ngelihat dia buka hadiah. Ya, dan kalau lo bandingin ya, kalau misalnya lo rayain ulang tahun pasti lo nggak terlalu semangat lagi buka hadiah, kayak oh ya udah, oh ini, oh ini. Betul sih. Tapi ulang tahun saya tidak lama lagi. Kalau mau kirim hadiah saya nggak nolak. Saya akan buka dengan excited. Dengan excited ya. Jadi pertama kita harus ingat everything's temporal. Yep. Itu. Dan yang kedua adalah karena terkadang ada bahaya dengan nasionalisme. Seringkali kita melihat diri kita sebagai Indonesia pertama, orang Kristen kedua. Bisa dapat apa yang gue bilang? Jadi waktu itu ada, coba gue ambil satu contoh ya, di Rwanda waktu itu ada perseteruan antara 2 suku, Hutu sama Tutsi. Perbedaan antara Hutu dan Tutsi itu adalah perbedaan yang dibuat oleh penjajah mereka, orang Belgia. Jadi mereka berkata kalau orang yang tinggi-tinggi, pintar-pintar itu Tutsi, yang kurang tinggi dan juga latar belakangnya lebih miskin itu orang-orang Hutu. Jadi perbedaan itu ada. Tapi perbedaan ini justru menimbulkan kebencian yang mendalam antara kedua suku ini. Dan yang terjadi adalah ketika konflik itu tambah parah, ya, mereka mulai saling bantai. Jadi orang-orang Hutu membantai orang-orang Tutsi sampai kalau nggak salah 1 juta orang meninggal deh. Dan mirisnya adalah 97% dari orang-orang yang ada di Rwanda itu orang-orang Kristen. Kenapa mereka berbuat demikian? Ya, over proud dengan ethnicity mereka, dengan nasionalisme mereka. Dan hal yang ini juga, inilah ditulis oleh Tuhan kepada Nebukadnezar di dalam Daniel 4. Masih kan ada mimpi pohon yang tinggi. Yep. Kemudian di dalam pohon itu semua burung-burung itu bersarang. Nah, dan ketika Nebukadnezar bertanya kepada para orang-orang bijaknya, mereka nggak bisa ngerti. Padahal kalau kita mau lihat ya prasasti-prasasti kuno dari Babel, berkali-kali Nebukadnezar berkata kalau dia adalah pohon yang rindang. Itu berkali-kali dia berkata demikian. Dan ketika Daniel muncul, dia berkata engkaulah pohon itu dan engkau akan ditebang. Kenapa? Karena dia merasa bahwa semua pencapaian Babel itu terjadi karena dia. Jadi over proud itu adalah satu hal yang harus kita hindarkan. Karena saya mendukung timnas, makanya timnas menang. Perhatikan dia waktu itu, lu gak nonton bola ya? Nonton. Oke, pasti kemarin waktu kalah Indonesia kalau nggak salah di acara apa itu bro kemarin kalah Indonesia? Yang kayak piala AFF atau piala apa gitu. Dan terus, kemudian ya terus ada satu YouTuber nonton, terus katanya itu kutukan gara-gara nontonin timnas. Iya, ada kutukan. Dan lebih parahnya lagi mereka nyalain wasit. Dan itu sering banget terjadi kalau di semua pertandingan badminton, pertandingan bola, itu sering kali yang selain itu wasit. Kenapa? Karena kita merasa kayak achievement mereka itu achievement kita. Dan kita merasa bahwa kita harus bangga terhadap apa yang dicapai oleh negara kita. Jadi kitab Daniel mengajarkan kepada kita boleh mencintai negara kita. Ya, itu adalah hak dan tanggung jawab kita. Kenapa kita harus mencintai negara? Karena kita sadar bahwa pada akhirnya yang bertahan lama itu hanyalah batu yang besar. Jadi itulah makanya kita harus mencintai negara kita. Oleh sebab itu yang kedua, hindari kebanggaan berlebihan terhadap apa nasionalisme kita. Let me ask you a simple question. Lu pilih nggak sih jadi rakyat Indonesia? Enggak. Lahir di sini. Lu nggak pilih jadi rakyat Indonesia. Lu nggak pilih jadi orang Manado. Gue nggak pilih jadi orang Batak. Ya, jadi kita semua itu, ya gue orang Batak karena ini adalah karunia tuh yang diberikan Tuhan kepada gue. Ya lu kan nggak pilih jadi keluarga hafalar. Ya kan, kenapa lo gak jadi keluarga Tobing aja? kan lo gak pilih kan? Betul. Lo gak pilih jadi anak pendeta. Jadi nasionalisme itu pemberian dari Tuhan. Dan seringkali kita bertindak seperti Nebukadnezar. Kita mendirikan patung yang terdiri dari emas. Kita menganggap bahwa pohon yang rindang itu akan bertahan selamanya. Tapi nasionalisme sejati yang alkitabiah itu adalah nasionalisme yang dilandaskan pada batu yang besar itu. Oke. Begitu. Quick question. Agak filsafat ya. Quick question. Bagaimana kita sebagai orang Kristen bisa mencintai negara kita dengan benar? Mencintai itu kan ada yang salah, ada yang benar kan? Mungkin salah satu yang salah over proud tadi. Tapi gimana caranya kita bisa mencintai negara kita dan tetap bangga dong? Gak mungkin kita gak bangga sama Indonesia, setidaknya sudah
semakin maju gitu pendeta sebagai orang Kristen? Ini nanti kayaknya untuk jawaban ini gue bakal bahas di selanjutnya. Di selanjutnya. Ya, bagaimana caranya? Oke, kalau gitu jangan kemana-mana karena kita. Maksudnya selanjutnya episode selanjutnya bukan yang sekarang. Oh gitu, di episode selanjutnya. Jadi ditungguin aja episode selanjutnya. Bagaimana caranya kita bisa mencintai negara kita sebagai orang Kristen. Nah, kita sebenarnya Nebukadnezar ini masih banyak banget yang harus kita bahas sampai akhir hayatnya. Belum lagi kejadian di mana dia akhirnya ditebang. Pohon yang akhirnya ditebang itu kan kejadiannya juga epic ya. Itu kayak bisa apa opposite-nya epic comeback. Kalau di game ada epic comeback. Kalau dia apa nih istilahnya? Well, ini epic comeback itu gimana ya? Gue gak tahu opposite. Mungkin kayak constant winning. Karena dia ini pada akhirnya tidak seindah yang dia harapkan kan pendeta. Oke, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari Nebukadnezar. Kita akan simpulkan sebentar lagi. Jangan kemana-mana. Akhirnya sampai juga kita ke segmen kesimpulan. Kita baru buka mungkin 2-3 lapisan Nebukadnezar ya pendeta. Belum sampai ke intinya bahkan. Belum. Apa yang kita bisa tarik untuk aplikasi kita? Mungkin yang pertama kita harus akui bahwa Tuhan bekerja melalui semua orang. Terlepas dari apa agamanya dan juga apa nasionalismenya dia. Jadi sekarang kita berpikir Tuhan mencintai Indonesia tapi dia gak mencintai Malaysia. Gak demikian. Tuhan mencintai semua bangsa secara setara. Dan dia bisa menggunakan bahkan tokoh politik yang paling jelek sekalipun. Nah coba sekarang lo pikir dalam pikiran lo. Ya pikir coba dalam pribadi lo. Siapa tokoh politik yang paling lo benci di Indonesia? Pasti ada. Ya. Dan gue mau kasih tahu Tuhan gunakan dia. Begitu. Dan ini memang bukan fakta yang bisa lu terima, terutama dengan pemilihan baru-baru ini kan, kayak antara 2-3 figur dan masing-masing berbeda-beda. Terkadang kita pikir gak mungkin Tuhan gunakan dia itu bergaulnya sama orang radikal. Gak mungkin Tuhan gunakan dia itu otoriter. Tapi benar gak sih demikian? Tuhan aja pakai loh Nebukadnezar. Di dalam semua kesombongannya, di dalam semua kepintarannya dan juga dinamika kehidupannya, Tuhan masih memilih untuk menggunakan Nebukadnezar. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kesombongan yang paling berbahaya itu adalah kesombongan yang dibungkus oleh rasa nasionalisme. Oke. Dan bagaimana itu terjadi? Karena kita berpikir bahwa semua yang kita miliki sekarang itu adalah satu hal yang kita raih secara pribadi. Ya. Kayak Nebukadnezar, aku membangun kota Babylon. Aku telah mengalahkan berbagai bangsa-bangsa. Dan kayak tadi kita bilang di awal kan, orang-orang seperti ini memang berhak untuk sombong. Tapi pada akhirnya kesombongan seperti inilah kesombongan yang dibenci oleh Tuhan. Kenapa? Karena Nebukadnezar tidak mengakui bahwa semuanya itu datang dari Tuhan. Itu makanya hukumannya itu adalah dia harus menjadi seperti binatang. Dan dia harus menyadari bahwa semua yang ia miliki itu adalah pemberian dari Tuhan. Baik. Begitu. Pelajaran yang cukup dalam yang kita dapat, terutama sebagai seorang Kristen dan bangsa Indonesia, bagaimana kita harus bersikap ya. Untuk itu pendeta bisa berdoa untuk kita. Bapak di surga, terima kasih Tuhan atas ulang tahun yang telah Kau berikan kepada negara kami. Ingatkanlah kami Tuhan bahwa tidak ada negara yang bisa berdiri selamanya. Tetapi selagi bangsa ini merdeka, selagi bangsa ini terus bertumbuh, izinkanlah kami merayakan semua berkat yang telah Engkau berikan kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Bantulah kami untuk membuat Engkau sebagian terutama dan mengingat bahwa satu-satunya kerajaan yang bertahan selamanya adalah kerajaan yang terbuat dari batu besar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pendeta telah berdiskusi bersama di Facebook, dan terima kasih juga pada pemirsa Hope Channel Indonesia. Terus saksikan Facebook untuk melihat kita visit profile lainnya. Facebook, What's on Your Mind.